Aturan, aturan, aturan. Para ibu pastinya senang sekali membuat aturan ya kan? Ngomong-ngomong, aku Nicole dan tahukah kalian, orang tuaku bercerai saat aku berumur 8 tahun. Jadi sejak saat itu aku cuma tinggal bersama ibuku. Ibu memberiku banyak peraturan yang membosankan, tapi aku benci mematuhinya. Umurku sudah 18 tahun dan aku harusnya lebih banyak bersenang-senang kan? Bagiku peraturan dibuat untuk dilanggar dan percayalah, aku sering melanggarnya. Tapi ternyata semua ini yang menyebabkan seluruh hidupku berubah. Suatu hari aku ada ulangan matematika yang penting, tapi aku benci matematika. Jadi aku bolos sekolah dan pergi ke bioskop bersama teman-temanku. Maksudku, halo, film Avengers terakhir baru saja keluar. Tidak mungkin aku melewatkannya dan mendapatkan spoiler. Mungkin ibu akan memberiku hukuman berat selama beberapa minggu, tapi itu bukan masalah besar kan? Aku sampai di rumah dan melihat ibuku sudah menungguku. Dia memelototiku dan berkata, "Nicole, aku mendapatkan panggilan telepon yang menarik dari sekolah. Ternyata kamu belum masuk sekolah seharian ini. Jadi, dari mana saja kamu?" Oh tidak, tertangkap basah. Aku cuma mengangkat bahu dan menjawab, "Pergi keluar." Ini pasti karena teman-temanmu kan? Mereka memberikan pengaruh buruk. Aku berjalan menuju kamarku. "Nicole, kembali ke sini dan jelaskan semuanya." Teriaknya di belakangku, tapi aku mengabaikannya. Kemudian dia berteriak, "Aku tidak tahan lagi dengan sikap kekanak-kanakanmu. Kamu akan tinggal bersama ayahmu." Apa? Dia mengusirku. Wow, aku tidak menyangka dia akan melakukan itu. Terserahlah, aku sudah muak karena dimarahi terus-menerus. Pasti ayah akan jauh lebih pengertian. Aku jarang bertemu ayah. Faktanya, terakhir kali adalah, kurasa saat itu adalah ulang tahunku yang ke-16. Dia adalah orang yang sibuk karena dia adalah kepala sekolah di sekolah para cowok sombong ini. Dan ibu tidak bercanda. Dia menelponnya dan malam itu dia muncul dan memasukkan barang-barangku ke bagasi mobilnya. Rasanya sangat canggung, aku tidak tahu harus berkata apa padanya. Kemudian, sekitar 1 jam setelah perjalanan yang sangat membosankan itu, dia berkata, "Aku sudah menyelesaikan semua prosedur penerimaan sekolah untukmu, jadi kamu bisa mulai belajar di sekolahku besok." Apa? Ini kan sekolah khusus untuk para cowok dan aku cewek. Lagi pula, aku tidak mungkin belajar di sekolah tempat ayahku menjadi kepala sekolahnya. Karena panik, aku bertanya, "Tapi ayah, bukankah ini sekolah khusus cowok?" Dia berkata, "Dulu memang begitu, tapi akhir-akhir ini kami mengizinkan beberapa siswi masuk ke sana." Aku tidak mau sekolah di sana. Kamu kepala sekolahnya, itu pasti akan sangat memalukan. Tidak mungkin, aku mau masuk ke sekolah lain atau apalah. Dia menatapku dengan tajam dan berkata, "Ibu memberitahuku semua tentang perilakumu di sekolah lamamu dan itu tidak bisa diterima. Jadi, kamu akan belajar di sekolahku agar aku bisa mengawasimu. Ini bukan masalah yang bisa diperdebatkan." Ya Tuhan, aku tidak percaya. Dia jauh lebih tegas daripada ibu. Jadi dengan enggan aku bergumam, "Baik, tapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun kalau aku putrimu." Dia mengangguk dan berkata, "Oke, jika itu yang kamu mau." Sekolah itu seperti sesuatu yang keluar dari salah satu film aneh itu. Kamu tahu, di mana karakternya mengira mereka sudah aman, tapi kemudian mulai menghilang satu persatu. Sebagai permulaan, tempat itu terletak di atas bukit, bermil-mil jauhnya dari tempat lain. Di dalam, sekolah sangat maskulin, warnanya coklat dan abu-abu dan aku tidak melihat satu gambar pun di seluruh bangunan. Satu-satunya hal yang bersifat perempuan di seluruh tempat itu adalah toilet cewek. Kami harus berbagi semuanya dengan teman-teman. Ini sangat tidak nyaman. Seragamnya sama untuk cowok dan cewek, kemeja kebesaran dan celana longgar serta sepatu datar yang kotor ini. Sial. Selama olahraga, para cewek dipaksa melakukan latihan yang sama seperti para cowok. Bench press, push up, dan bermain sepak bola bukanlah ide yang menyenangkan bagiku. Dan bahkan tidak ada regu pemandu sorak. Lalu ada peraturan ekstra bodoh untuk para cewek, seperti hanya boleh memakai seragam selama di sekolah, tidak boleh memakai rok, gaun, bahkan celana jeans pun tidak boleh. Kancingkan semua kancing bajumu, ikat rambutmu menjadi sanggul jelek ini. Jangan main mata dengan para cowok. Yap, serius ada aturan seperti itu. Apa kalian bisa mempercayai tempat ini? Aku tidak tahu apakah ini SMA atau penjara. Aku pikir ini buruk, tetapi aku segera menyadari bahwa sekolah ini mempunyai masalah besar. Mungkin karena sekolah ini awalnya khusus cowok, tapi kawan, tempat ini tidak menghargai para cewek sama sekali.
Suatu ketika di kelas sejarah, guru bertanya kepada kami tahun berapa Abraham Lincoln menjadi presiden. Mudah, tapi bahkan sebelum aku sempat mengangkat tangan, dia melanjutkan. Pertanyaan ini sepertinya terlalu sulit untuk seorang perempuan. Jadi, apakah ada anak laki-laki yang tahu jawabannya? Apa? Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Ada apa dengan sikap chauvinis laki-lakinya? Hal ini membuat suasana hatiku buruk. Jadi saat makan malam, aku memutuskan untuk mengeluh kepada ayah tentang hal itu. Dia perlu tahu betapa konyolnya sekolahnya. Jadi aku katakan padanya betapa aku membenci peraturan bodohnya dan betapa seksisnya para guru. Dia memelototiku dan memberitahuku bahwa tidak ada cukup banyak cewek di sekolah yang memerlukan seragam terpisah. Apalagi jika para cewek berdandan hanya akan menimbulkan gangguan bagi cowok. Sedangkan untuk guru sejarah itu hanya karena para cowok seringkali memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan cewek dalam hal ini. Jadi mungkin dia hanya tidak ingin mempermalukan cewek jika mereka tidak bisa memberikan jawaban yang benar. Hah? Argumen macam apa ini? Ini sudah bukan zaman dulu. Ya ampun, masa-masa itu sudah berakhir berdekade-dekade lalu. Oke, baiklah, aku akan membuktikan kepada seluruh sekolah dan semua guru bahwa tidak hanya cowok saja yang ada di sini. Keesokan harinya aku mengumpulkan semua cewek di kelasku. Sebenarnya mereka hanya berdua, Angela dan Carly, dan kami bertemu di satu tempat yang girly, toilet cewek. Lalu aku memberitahu mereka, "Hai guys, selamat datang di klub kita, The Doll. Aku rasa sudah saatnya kita memperjuangkan hak dan kehadiran kita di sekolah ini. Karena perempuan juga penting kan?" Pada awalnya mereka berdua tampak khawatir. Aku mengerti, mereka tidak ingin mendapat masalah. Namun aku segera berhasil meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahkan menyenangkan. Jadi mereka ikut dan setuju. Pertama, sudah waktunya melakukan sesuatu terhadap seragam jelek ini. Kami mengikat baju kami untuk memperlihatkan pinggang kami, dan aku membantu yang lain merias wajah kami dengan halus, sehingga kulit kami tampak bercahaya secara alami. Lalu kami semua memasangkan aksesoris rambut berkilauan dan ikat rambut warna-warni di rambut kami untuk memeriahkan penampilan kami. Carly melihat ke cermin dan berkata, "Oke, mungkin seragam kita tidak terlalu jelek." Dan kami semua tertawa terbahak-bahak. Sekarang, waktunya masuk. Kami semua berjalan menyusuri koridor bersama-sama. Semua cowok dan cewek berbalik untuk melihat kami dengan mata kagum dan mulut terbuka. Seorang cowok bahkan menjatuhkan tumpukan bukunya ke lantai, dan seorang cowok lainnya masuk ke lokernya. Hah? Pesona para cewek benar-benar tak tertahankan, bukan? Segera kami menjadi grup populer di sekitar sekolah. Para cowok juga ingin ngobrol dengan kami, dan cewek dari kelas lain juga bergabung dengan kelompok kami, dan aku menunjukkan kepada mereka cara menata seragam mereka. Itu bagus ya kan? Ya, ada masalah. Para gurunya adalah orang-orang tua yang tidak menghargai gaya. Suatu hari, sebelum kelas dimulai, seorang guru mendatangiku dan teman-temanku dan menuduh kami merusak martabat seragam dan memberikan pengaruh negatif pada siswa lain. Jadi, aku mengatakan kepadanya, kami tidak melanggar peraturan sekolah yang berharga. Kami memakai seragam, kancing atas kami tetap dikancingkan, dan kami memiliki gaya rambut yang rapi. Berdandan adalah hak prerogatif perempuan. Selain itu, jika laki-laki terganggu, itu salah mereka, bukan kesalahan kami. Jadi, bapak dan ibu guru tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Setelah itu, aku seperti menjadi duri di mata semua guru. Dalam setiap mata pelajaran, aku selalu diminta menjawab pertanyaan yang paling sulit. Dan tentu saja, aku tidak tahu jawaban yang benar. Maksudku, tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan kemudian mereka akan menatapku dengan sombong. Betapa kekanak-kanakan mereka. Di lain waktu, aku sedang mengantri makan siang dan ketika tiba giliranku, aku memilih chicken drumstick barbecue karena itu adalah makanan favoritku. Tapi yang membuatku kaget, server kantin mengatakan tidak ada ayam yang tersisa, lalu menaruh oatmeal aneh ini ke piringku. Aduh, aku dapat melihat masih banyak ayam yang tersisa, jadi kenapa dia bersikap tidak masuk akal? Aku tidak mau makan makanan menjijikan itu. Jadi begitu aku pulang dari sekolah, aku sangat kelaparan. Jadi aku membuat semangkuk besar mie untuk diriku sendiri. Ayah melihatku melahap makanan lalu tersenyum dan bertanya, "Apa seharian membuat masalah di sekolah membuatmu begitu lapar?" Di sela-sela suapan makananku, aku menceritakan kepadanya apa yang terjadi dengan guru dan di kantin. Dia hanya tersenyum dan mengatakan itu karena aku terlalu keras kepala. Alasan macam apa itu? Maksudku, kapan siswa yang kelaparan merupakan ide yang bagus? Keesokan paginya, dengan mengantuk, aku masuk ke kelas dan duduk di mejaku. Saat itulah aku sadar aku lupa membawa ponselku.
Iya, ini benar-benar menyebalkan. Jadi aku mengeluh kepada Angela. Guru-guru ini membuat hidupku sengsara dan sekarang aku bahkan tidak punya ponsel. Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Tiba-tiba ada yang mengetuk mejaku. Aku mendongak dan melihat ayahku alias kepala sekolah berdiri di sana, di depanku. Aku sangat kaget sampai-sampai sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia berkata, "Hai sayang, ponselmu tertinggal di rumah. Oh, dan aku membawakanmu sarapan karena kamu jadi suka marah-marah saat kamu lapar." Lalu dia meletakkan ponselku dan sandwich di mejaku, membelai rambutku, lalu pergi. Apa yang dia lakukan? Apa dia lupa janjinya? Yah, tidak perlu dibahas lagi. Teman-teman sekelasku terlihat kaget. Angela menatapku dan berkata, "Hah? Kepala sekolah adalah ayahmu? Tidak bisa dipercaya. Kenapa kamu tidak memberitahu kami?" Aku duduk di sana dengan mulut ternganga. Ini adalah hal paling canggung yang pernah ada. Terima kasih banyak, Ayah. Tapi tanpa aku sadari, itu hanyalah awal dari babak baru kegilaan ini. Segalanya akan menjadi lebih buruk dan, oh wah, kalian tidak akan mau melewatkannya.